Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Nur Maufirah, dan di sini saya akan mempresentasikan tentang RPP atau Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran MIPA. Identitas, program yang akan saya ajarkan nantinya yaitu program Bahasa Indonesia untuk penutur asing. Untuk tingkat yakni MIPA 1 dengan topik hobi dan kompetensinya berbicara alokasi waktu 1 kali 60 menit. Standar kompetensi. Di sini peserta didik mengungkapkan informasi mengenai hobi mereka melalui kegiatan berbicara. Kompetensi dasar, menceritakan hobi teman dari hasil tanya jawab. Indikator, peserta didik mampu melakukan tanya jawab tentang hobi, peserta didik mampu menceritakan hasil dari tanya jawab teman tentang hobi. Tujuan pembelajaran, dalam pembelajaran kali ini, peserta didik diharapkan dapat atau mampu memahami jenis-jenis hobi dalam bahasa Indonesia, melakukan tanya jawab dengan teman tentang hobi, dan menceritakan hasil dari tanya jawab tersebut terkait hobi. Materi pembelajaran. Dalam pembelajaran berbicara kali ini, saya sudah mempersiapkan satu video yang berkaitan dengan tanya jawab tentang hobi, dan saya juga menyediakan satu teks percakapan tanya jawab tentang hobi. Di sini sudah saya berikan contoh dari teks percakapan tersebut, dan yang kedua yakni saya memberikan pemodelan langsung tentang cara menceritakan hobi teman di depan kelas atau di depan pembelajar lainnya. Metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang akan saya bawakan nantinya yaitu meliputi tanya jawab, pemodelan, dan penugasan. Strategi pembelajaran. Dalam pembelajaran kali ini, saya menerapkan strategi pembelajaran secara ekspositoris, yaitu mengarah pada proses tersampaikannya materi, dan siswa menerima apa yang diajarkan. Media atau sumber belajar. Media yang saya gunakan yakni video dan gambar. Alat yang saya gunakan yakni laptop, LCD, dan speaker atau pengeras suara. Sumber belajar yakni buku teks dengan judul Sahabatku Indonesia tingkat A1. Langkah-langkah pembelajaran. Pada kegiatan awal, saya membagi menjadi beberapa tahap, yakni tahap pembukaan, persepsi, dan motivasi. Pada tahap pembukaan, saya membuka kelas dengan memberikan salam atau sapaan kepada para pembelajar. Pada tahap persepsi, saya menyampaikan materi yang akan saya bawakan pada hari itu dan tujuan pembelajarannya. Dan pada tahap motivasi, saya memberikan dorongan atau sedikit motivasi kepada para pembelajar dengan memberitahu bahwa betapa pentingnya dan bermanfaatnya suatu informasi baru bagi pengetahuan seseorang. Masuk ke kegiatan inti. Pada kegiatan inti kali ini, saya memerlukan waktu 50 menit yang terdiri dari tahap eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Pada tahap eksplorasi, saya menyajikan beberapa gambar terkait beberapa macam hobi secara umum yang ada di negara kita, ya, di Indonesia. Lalu saya memberikan contoh video juga yang berkaitan dengan tanya jawab tentang hobi terhadap teman lain. Lalu ketika tahap elaborasi, saya meminta peserta didik atau para pembelajar untuk melakukan tanya jawab tentang hobi dengan teman sebangku mereka masing-masing. Setelah semuanya melakukan tanya jawab, saya memberikan contoh langsung atau pemodelan tentang cara menceritakan hobi teman di depan kelas dan di depan para pembelajar lainnya. Setelah mereka paham tentang tata cara mempresentasikan atau menceritakan hobi teman di depan kelas, lalu saya meminta para pembelajar untuk menceritakan hobi teman sebangkunya yang telah dilakukannya melalui proses tanya jawab tersebut untuk mempresentasikannya di depan kelas lagi. Dan kemudian saya melakukan tahap konfirmasi, yakni ketika mereka sudah menceritakan atau mempresentasikan tentang hobi teman mereka masing-masing, saya akan memberikan umpan balik dari hasil presentasi para pembelajar tersebut. Kemudian setelah memberikan umpan balik, lalu saya menyimpulkan materi yakni tentang hobi dan tanya jawab tersebut. Masuk ke kegiatan akhir,
Di sini saya dan para pembelajar BIPA akan melakukan sedikit refleksi. Lalu setelah itu saya menutup kelas dengan mengucapkan salam atau sapaan lainnya. Penilaian atau evaluasi. Di sini aspek yang saya nilai yakni meliputi proses tanya jawab yang dilakukan oleh para pembelajar BIPA tadi. Lalu yang kedua yakni aspek mereka ketika bercerita tentang hobi teman mereka masing-masing melalui presentasi yang mereka lakukan di depan kelas. Kemudian, format penilaian. Di sini saya membagi penilaian menjadi beberapa indikator, yakni ketepatan penggunaan tanda baca yang mereka gunakan, ketepatan penggunaan kata ganti, ketepatan penggunaan ejaan, dan ketepatan penggunaan diksi. Dengan skor maksimal masing-masing, yakni 25, dengan total skor 100. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika masih terdapat banyak kesalahan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.